panti rehabilitasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nazwa Aisyarah dari Stamford 24. Nama aku Fatimah Zakira. Oke, boleh dengan abang siapa? Ya, selamat siang ya. Abang pertama-tama kesini tuh kapan? Boleh dikasih tahu? Pertama pada saat bulan 6 tanggal 10 2024. Kalau boleh tahu, abang di sini sebagai apa ya? Saya di sini sebagai konselor pendamping presiden. Kalau misalnya untuk ngomong sama kliennya itu kan pertama kali kan pasti karena kita orang asing ya, mungkin dia jadi susah terbuka sama kita. Itu gimana menurutnya? Itu kita untuk menggali informasi ya. Untuk menggali informasi si presiden ini kita kan komunikasi dulu sama pihak keluarga tergantung apa permasalahan si presiden. Kita tanya pemakaian presiden sebelumnya dia menggunakan apa, jenis-jenis narkoba yang dipakai ya, dia menggunakan berapa lama dia menggunakan zat tersebut, terus apa permasalahan dia di luar ketika dia sudah berumah tangga, apa sama istri sama anak, ketika dia masih single atau masih lajang, ya punya masalah dengan sosial, lingkungan, keluarga, atau sama tetangga gitu kan. Karena bahayanya efek penggunaan zat ini lebih besar resiko daripada hal positifnya. Jadi pelan-pelan kita gali informasi dari keluarga. Setelah kita tahu informasi dari keluarga tentang keluh kesah keluarga sama dia, tentang masalah dia di rumah atau di luar atau di lingkungan dia kan. Jadi ketika masuk ke rehabilitasi, kita masuk ke ruangan putus zat dulu selama 2 minggu. Ketika dia masuk ruang putus zat 2 minggu, dari situ kita bisa menilai karena dia udah normal, udah putus zat. Jadi selama dia putus zat selama 2 minggu itu kita diamin aja dulu. Selama 2 minggu itu bang itu dia apa? Selama 2 minggu dia di tempat itu dia apain? Udah diemin aja? Diemin aja, yang penting dia dikasih mandi, dikasih makan rutin. Kalau bisa ada kita minta sama keluarganya dirben supaya lebih cepat proses pemulihannya, proses juga pemutusan zatnya kan. Karena ketika dia putus zat ini reaksinya negatif, kadang dia mau teriak-teriak, nah, kadang dia mukul-mukul, kadang namanya juga dia biasa hidup bebas, ketika direhabilitasi dia terkurung gitu kan. Untuk dikurung itu juga dia untuk memutus zatnya, untuk mensterilkan kembali lah putus zat. Itu berapa bulan bang? Kayak selama konseling pendekatan? Oh, pendekatan di sini menggunakan metode konseling dia sebulan sekali. Karena kita konseling, kita lihat juga perkembangan anak gitu kan, kita lihat penerimaan dia. Kadang nggak semua juga residen ini terima kalau dia direhabilitasi, ada juga yang nggak terima gitu kan. Kalau nggak terima dia terus caranya dikasih treatment aja supaya diterima, dikasih motivasi, dikasih keras kepala. Kalau dia rata-rata keras kepala sih dicanduin. Iya pasti nggak sih kak. Nanganinnya gimana? Ada treatmentnya sih. Kalau boleh tahu treatmentnya itu gimana? Ya kita kasih aja edukasi tentang bahaya narkoba, terus kita bawakan aja seminar-seminar tentang pencegahan sleep atau relapse. Kita kasih planning dia, kita tanya dia selama kalian menggunakan narkoba apa yang udah kalian dapatkan, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Kan otomatis itu banyak sisi negatifnya. Sementara dia direhabilitasi ini merokok enggak, apalagi narkoba kan. Jadi fungsi pemikirannya juga udah normal ya kan. Jadi udah bisa lah dia berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Jadi
setelah kita gali informasi, Kayak dia nggak, pas konsul dia tuh tertutup gitu, kayak banyak bohongnya. Itu gimana? ya pertama-tama memang nggak semua yang mau terbuka ya, nggak semua juga mau jujur sama pendamping. Jadi butuh pendekatan yang lebih dekat lagi lah, seperti kayak kita tanya juga apa masalah dia, apa penyebab dia menggunakan narkoba. Kadang kalau kita kasih dia kesan kayak mau dekat sama dia, menyayangi dia gitu kan, otomatis dia lama-lamaan terbuka sama apa masalahnya. Kok aku sih jadinya semuanya? Lanjut. Jadi setelah tahu masalah klien, gimana kakak biasanya merancang rencana intervensinya kak? Kita harus komunikasi juga sama keluarganya. Kalau bisa dia belum menikah, kita komunikasi sama orang tuanya. Terus kalau dia sudah menikah, kita komunikasi sama anak istrinya. Karena kan klien ini bukan cuma dia yang di treatment, keluarganya juga harus kita treatment. Supaya apa? Supaya kita jadi support sistemnya, keluarganya juga jadi support sistemnya untuk mendukung dia. Mulai dari apa masalah dia bisa jadi menggunakan narkoba, dan kita pull up untuk menyelesaikan masalahnya. Terus apa yang harus dihindarinya. Jadi di sini nggak ada dokter atau psikologi gitu ya? Ada Ada. Tadi tapi kata Abang itu nggak ada. siapa yang bilang? kata Ada, bang yang ini. Ada juga kalau lagi dibutuhkan residen bisa dipanggil. dibutuhkan. Oh, kok berarti nggak ada yang netep di sini ya? Nggak ada standby di sini, nggak ada. Cuman ketika residen butuh dipanggil ada. Selama proses rehabilitasi ini berjalan, ada program-program nggak bang di Ada. sini? Apa aja ini? Di sini program masih yang harus dijalankan. Kayak grup dari pagi ya, dari pagi kita pertamanya wake up call kan, wake up call dia jam 8. Setelah wake up call jam 8.30 kita WhatsApp, request langsung, habis grup itu ya share feeling lah sama lain pemilihnya. Kan di sini kan nggak boleh main HP ya. Terus mereka ngehubungin keluarganya itu berapa kali dalam seminggu atau setiap hari? Atau keluarganya boleh suka hati? Ada jadwal. Enggak, kalau itu kita lihat perkembangan anak dulu. Kalau masalah komunikasi sama keluarga, kita lihat perkembangan anak. Ada yang 3 bulan baru kabar keluarga, ada tergantung pendampingnya. Bang, tadi kan abang ada bilang tentang program terapi kelompok itu kan. Itu kayak terapi yang kayak mana yang dipakai di sini, kelompok di sini? Banyak, kayak confrontation group, kayak batch group, kayak CRG, itu salah satu program. 3 metode tuh, metode community, counseling, sama individual. Itu tuh 3-tiganya di sini dipakai juga. Iya. Kalau klien sulit beradaptasi sama kondisi ataupun program itu biasanya Pexos di sini ngelakuin apa ya Pak? Pendekatan sih, supaya buat dia nggak semangat gitu kan, apa yang buat dia bisa kayak gitu. Tanya juga lah apa masalahnya. Ya kalau dia nggak jujur bang, Iya. Kita gimana ya, kita gali lebih dalam lagi tentang, kadang dia kan tertutup karena ada masalah yang harus ada mungkin kayak apa yang harus nggak diketahuinya gitu. Jadi kita pendekatan lagi sama keluarganya, si anak ini sebelumnya kayak gimana, apa masalahnya di luar. Terus ya kita tanya juga lagi si anak ini, apabila ada dari keluarga, oh dia punya masalah kayak gini, ya udah langsung kita tanya si anak kenapa bisa kayak gitu, mau diselesaikan nggak masalahnya.
mungkin dia berpikir nggak mau ngobrol karena malu ya kan. Terus dia Biasanya Bang kalau di sini pakai metode casework atau group work ya Bang? lebih ke casual sih, Karena karena dia lebih terbuka kalau casual. Kalau berkelompok kan ada yang juga malu, dia berbicara sama di depan umum gitu kan. terus nanti bisa aja dia nyalahin sama lain gitu ya kan. Kalau misalnya group work. Dia takut dijudge masalah ini. Ya. Udah mendekati rehabilitas langkah akhir nih Bang. Kira-kira apa ya Bang ya? Motivasi apa yang orang harus memberikan biar mereka tuh nggak kayak lagi gitu. Kan ini kan udah mau akhir nih, biar mereka nggak ngelakuin hal yang Biar nggak balik diulang. lagi ke sini. Satu-satu. Ya pertama kita kasih untuk apa ya, seminar kayak kita jelaskan juga tentang sleep dan relapse, karena sleep yang relapse itu faktor utamanya juga salah satu supaya juga dia kambuh lagi. Nah terus kita jagalah circle-nya. Abang tantangan terbesar dalam menangani klien ini apa? Lebih ke menahan emosi sih. Lebih ke handle feeling. Kalau nggak jadi lanjut dulu. Karena yang kita hadapi juga kan abnormal. Iya. Supaya gimana dia normal, supaya dia bisa menahan emosinya juga, diajari juga untuk terus ya terapi ya, jaga kesehatan juga ya kan. Kayak bangun pagi, makan teratur, itu yang harus dikembalikan fungsi mereka, karena kan candu ini abnormal. Abang kalau misalnya kayak gitu kan emosi, luapin emosinya kemana? Iya kan, ya Kan pasti emosi kali gak sih kayak dengerin lagu lah sih. Kalau misalnya gini ya Bang, misalnya yang melakukan kekerasan ke kliennya bukan kita itu, terus tangannya gimana sih? Kita jangan Kan kadang mau emosi kan, pengen mukul ya buat ada kan dia mukul juga. Jadi Gimana itu? cuma image. ya kita kasih pembelajaran aja sih. Kayak dia suruh aja dia berdiri ngeliatin tembok mirroring. Mau tuh bang? Abang pernah nggak Bang? Abang pernah kayak nggak sengaja mukul gitu? Terus dia marah gitu Bang? Tapi nggak mukul dia, mukul tembok aja. Mukul kliennya dia pernah? langsung, Enggak, kalau gitu dia langsung diam atau apa kayak kadang kan ngedon juga dia. dan juga dia Iyalah, tersentak lah dia. Karena candu ini nggak bisa dilembutin sih, dia harus benar. mesti dikasarin. sama perilaku sampai yang dia buat itu. Iya, suara harus besar lah. Dia besar kita juga dia besar gitu. Teman, terima kasih Bang. Iya. Aku mau. Itu jadi